رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, ya, Suara Sakinah bertemu lagi di acara kita pada sore hari ini, yaitu adalah Buletin Kafah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas semua yang sudah hadir, ya, termasuk Al-Ustadz Syaifuddin Zuhri, yang insya Allah pada hari ini akan membantu kita untuk mencerahkan ilmu-ilmu kita, wawasan-wawasan kita, yang mana acara pada sore hari ini yaitu adalah cukup menarik, ya, temanya, yaitu adalah tetap istiqomah dan teguh di jalan dakwah. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka edisi ke-226 ini, ya, kita sudah bertemu kembali. Dan insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz Syaifuddin Zuhri, di mana temanya sudah kami jelaskan di awal, yaitu adalah tetap istiqomah dan teguh di jalan dakwah. Nah, kira-kira teman-teman pemirsa Suara Sakinah gimana nih? Masih tetap teguh atau sudah mulai futur gitu kan? Dimana sekarang masih awal tahun nih, biasanya awal tahun Masehi, yang kemarin sudah kita bahas, ya, di buletin sebelumnya. Nah, ini harus biasanya anak muda itu pada punya resolusi. Nah, kita sebagai pemuda muslim harus punya resolusi, yaitu adalah resolusi dakwah. Nah, maka di awal tahun ini, kita juga punya tema yang menarik di bedah Buletin Kafah adalah tetap istiqomah dan teguh di jalan dakwah. Saya akan ceritakan highlight-nya, ya, atau overview-nya, bahwasanya jalan dakwah adalah jalan yang mulia, jalan para nabi dan para rasul, serta orang-orang utama yang mengikuti jejak langkah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah, beramal saleh dan berkata, sungguh aku ini termasuk kaum muslim. Terjemahan Quran surah Fusilat ayat ke-33. Sekalipun demikian, jalan dakwah bukanlah jalan yang mulus. Jalan dakwah adalah jalan yang terjal, penuh onak dan duri, jalan yang kadang mengundang bahaya. Namun demikian, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala serta para pengemban dakwah setelah mereka senantiasa berpegang teguh pada jalan itu, yaitu adalah jalan dakwah. Pertanyaannya, mengapa manusia-manusia mulia itu tetap mengemban dakwah meski harus berhadapan dengan gelombang syahwat manusia dan angkara murka? Bagaimana pola pikir yang perlu kita bangun agar dapat meladani sikap mulia dan kesatria yang telah Allah karuniakan kepada mereka? Maka teman-teman pemirsa Suara Sakinah sekalian pasti penasaran dong. Pasti masing-masing dari kita ingin juga mengemban jalan dakwah ini. Tanpa memperpanjang lagi, marilah kita sambut, ya, Al-Ustadz Syaifuddin Zuhri. Di sini sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Ya Allah, khair Ustaz, ya, barakallahu fikum, Ustaz. Gimana Ustaz, sudah siap untuk mengisi acara pada hari ini, bedah Buletin Kafah? Insya Allah. Insya Allah, ya. Oke, langsung saja tanpa berpanjang lebar, teman-teman mungkin sudah melihat atau membaca, ya, Buletin Kafah. Hari sore ini kita bedah bersama pakarnya, bersama ahlinya. Semoga masing-masing dari kita bisa menambah wawasan dan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Ustadz Syaifuddin Zuhri, SPD. Fadil, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Shadaqallahul azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqana bil karim. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari tak henti-hentinya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat lapang, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam bedah Buletin Dakwah Kafah, wabil khusus pada edisi ke-226 dengan mengangkat topik tetap istiqomah dan teguh di jalan dakwah. Salawat dan salam tak lupa kita juga sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita berupaya sekuat tenaga untuk senantiasa berupaya mengikuti, menapak tilasi jejak langkahnya dalam setiap aktivitas hidup dan kehidupan, mengikuti sekecil apapun aktivitas hidup Rasulullah untuk kemudian kita wujudkan dalam kehidupan kita, baik secara personal sendiri atau kemudian secara di dalam keluarga kita atau kemudian di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana topik yang telah diulas secara umum oleh saudara moderator tadi, bahwa aktivitas dakwah ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, kemudian diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, ya, dan seterusnya sampai kepada ulama-ulama, sampai kepada ulama-ulama salih mukhlis di jalan dakwahnya, sampai kemudian Islam kita dapatkan, kita peroleh, atau kemudian Islam sampai kepada kita. Mustahil tanpa adanya dakwah, mustahil tanpa adanya aktivitas dakwah itu kemudian kita berislam hari ini. Umat terdahulu, ulama terdahulu yang telah mengantarkan kita dari generasi kita, generasi sebelum kita, generasi sebelum-sebelumnya, dan sampai kepada generasi baginda Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan atau beraktivitas dakwah. Dakwah secara bahasa tentu adalah mengajak, ya. Secara bahasa adalah mengajak orang. Wabil khusus mengajak kepada Islam, mengajak kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada syariah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita wujudkan dan kemudian kita juga jalankan. Kita ingat surah Fussilat yang telah dikutip di dalam mukadimah tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya, perkataannya daripada orang-orang yang menyeru atau mengajak, ya, menyeru manusia, mengajak manusia ke jalan Allah, kemudian beramal soleh dan berkata, sungguh aku ini termasuk kaum muslim, orang yang berserah diri. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian sedikit kita flashback ke belakang, bahwa aktivitas dakwah ini senantiasa dilakukan oleh para nabi dan rasul, dilakukan oleh umat-umat terdahulu, dilakukan oleh para orang-orang soleh terdahulu.
Kalau kemudian kita lihat mulai zaman Nabi, ya, zaman Nabi Nuh juga melakukan aktivitas dakwah, ya. Nabi Nuh yang konon ceritanya berdakwah selama ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun. Ya. Luar biasa aktivitas dakwahnya, meski kemudian hanya mendapatkan beberapa orang yang masuk ke dalam barisan dakwah. Kita bisa lihat lagi misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga demikian. Ya. Meski kemudian dihalangi oleh orang tuanya sendiri, ayahnya sendiri. Ya. Meski kemudian ditentang oleh ayahnya sendiri, tetapi Ibrahim alaihissalam senantiasa lanjut dan terus pantang menyerah, pantang mundur sudut ke belakang untuk melakukan aktivitas dakwah. Sampai-sampai kemudian kita bisa melihat dalam sejarah, dalam kisah Nabi Ibrahim kemudian ditangkap oleh raja yang bengis, raja yang zalim, Namrud. Ya. Bahkan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kemudian dihukum untuk kemudian dibakar. Ya. Dibakar di dalam bara api yang kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Ibrahim tetap utuh meski kemudian dibakar. Ya. Termasuk kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian. Di masa dakwah di Mekah, ya, beliau Rasulullah mengajak keluarga terdekatnya, ya, mengajak istrinya, kemudian mengajak orang-orang sekitarnya, Abu Bakar dan seterusnya, para sahabat as-sabiqun al-awwalun. Ya. Beliau kemudian melakukan aktivitas dakwah. Meski kemudian juga ternyata ditentang. Ya. Ditentang dari kalangan keluarganya sendiri, Abu Lahab misalnya. Ya. Atau kemudian pemimpin Quraisy yang lain. Ya. Pemimpin Quraisy yang lain. Nabi Muhammad SAW, para sahabat ketika itu, ketika awal-awal pun juga demikian. Ya. Mulai dari kemudian dilempari dengan kotoran unta, mulai kemudian dilempari dengan batu, mulai kemudian dijuluki tukang sihir, ya. Kemudian bahkan dijuluki dengan orang gila, ya. Atau mungkin kalau dalam bahasa sekarang ini dijuluki dengan bahkan mungkin julukan-julukan yang tidak pantas, ya. Mungkin pemecah belah bangsa dan lain seterusnya. Boleh jadi seperti itu di masanya. Itu orang-orang kafir Quraisy yang kemudian melakukan penentangan dakwah yang begitu rupa. Ya. Sampai kemudian termasuk juga pada para sahabat. Ya. Para sahabat yang awal-awal kemudian masuk dalam Islam. Para sahabat yang awal-awal kemudian mengenal, ya, dakwah Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan ragam kemudian tantangan, hambatan, bahkan penyiksaan. Ya. Kisah yang terkenal misalnya keluarga Yasir yang kemudian juga akhirnya syahid. Ya. Kemudian Bilal bin Rabah yang kemudian dihimpit dengan batu yang panas di tengah terik matahari. Ya. Demi kemudian mempertahankan akidahnya. Ya. Termasuk itu penyiksaan secara fisik. Belum lagi kemudian apa yang kemudian disebut sebagai pemboikotan. Ya. Nabi dan para sahabatnya ketika dakwah di Mekah itu kemudian diboikot. Ya, tidak boleh berinteraksi. Kaum kafir Quraisy itu diumumkan oleh petinggi-petinggi kafir Quraisy untuk tidak boleh berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan bertahun-tahun, selama kurang lebih 3 tahun. Ya. Itu kemudian diboikot oleh para petinggi Quraisy. Nah, kalau kemudian
kita lihat ya, kita lihat di masa-masa, bisa jadi masa-masa kita ini pun juga demikian. Ya, para pengemban dakwah, para aktivis dakwah itu kemudian mendapatkan tekanan-tekanan, baik tekanan secara fisik, lebih lagi tekanan secara psikologi, tekanan secara politik, ya, dan lain sebagainya. Ya, orang yang bersuara mengajak kepada Islam, orang yang mengajak kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kepada dakwah Islam, kemudian seringkali dibully, seringkali kemudian dijuluki dengan teroris lah atau radikalis lah, radikul itu seringkali menjadi sematan, disematkan kepada pengemban dakwah. Ya, ini yang terjadi. Nah, kalau kemudian kita juga merunut kisah-kisah tadi yang disebutkan di awal, masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat, pun juga mungkin bisa jadi masa ulama terdahulu kita, bisa jadi mengalami hal yang demikian. Kalau kemudian kita baca dengan saksama di dalam kisah, sejarah, dan seterusnya. Tetapi ingat, catatan pentingnya, sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Tanpa adanya istiqomah tadi itu, tanpa adanya kesungguhan, maka bisa jadi pada saat itu telah berhenti atau telah kemudian berbalik arah atau kemudian telah meninggalkan aktivitas dakwah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nyatanya kalau kita bisa membaca sejarah, meski kemudian para sahabat Nabi kemudian dilempari dengan batu, disiksa dan seterusnya, maka tetap beliau sekali lagi pantang mundur, surut ke belakang untuk meninggalkan aktivitas dakwah. Mustahil Islam pada suatu kesempatan hari ini ada hadir di hadapan kita, hadir di tengah kita yang kita genggam ini. Mustahil tanpa adanya aktivitas dakwah ada hadir di tengah-tengah kita. Syariah Islam yang agung ini, yang kita kenal hari ini, saat ini, mustahil kita dapatkan tanpa adanya aktivitas dakwah. Mustahil, ya, ketika generasi-generasi kita setelah ini akan mendapatkan Islam, akan memperoleh Islam, akan mengenal Islam, akan mengenal syariah Islam tanpa adanya aktivitas dakwah, tanpa adanya aktivitas seruan kepada syariat Allah, kepada Islam. Oleh karena itulah maka kita harus kemudian menetapkan diri, harus kemudian konsisten, istiqomah tadi di dalam memegang dakwah ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau kemudian kita juga flashback, kalau kita kemudian melihat ya atau meneliti atau mengkaji mengapa kemudian para nabi, para rasul, atau kemudian para ulama-ulama terdahulu, para sahabat, ulama-ulama terdahulu, kemudian tetap ya seluruhnya mereka meski dengan ragam tantangan, rintangan, hambatan di dalam aktivitas dakwah ini, ya, kemudian mereka tetap teguh, mereka tetap istiqomah, ya. Setidaknya ada beberapa hal, ya, ada dua hal, ya. Yang pertama adalah bahwa karena perjuangan dakwah mereka jelas dan tegas, ya. Perjuangan dakwah mereka di dalam rangka menentang segala bentuk kekufuran itu adalah jelas dan tegas. Kesyirikan, menentang rezim zalim, menentang sistem liberalis kalau bahasa sekarang, sistem kapitalis kalau sekarang, menentang sistem hukum jahiliyah ya, yang rusak dan merusak, ya, yang bertentangan dengan syariat Islam. Mereka tentang itu semua. Ya. Risalah
syariat Islam ya, yang kemudian mengajari atau mengajarkan manusia untuk senantiasa hanya menyembah dan taat patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu ini adalah merupakan yang pertama. Jadi, karena harus ada arah perjuangan yang jelas di dalam rangka menentang seluruh bentuk kemusyrikan, kekufuran, ya, kezaliman dan lain sebagainya tadi. Ya, ini adalah arah pertama. Ya. Sebagaimana kemudian firman Allah, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala ad-dini kullihi walau wa kafa billahi syahida." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan kebenaran agar dia kemudian menangkan atas semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Tetap konsisten, tetap kemudian istiqomah dengan arah perjuangan yang jelas dan tegas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu karena konsistensi, keistiqomahan, keteguhan para pengemban dakwah, ya. Tidak ada sedikit pun rasa putus asa, gentar, apalagi takut. Mereka pun juga pantang mundur, ya, di dalam perjuangan dakwah di jalan Allah ini. Bahkan mungkin saja bentuk intimidasi, bentuk kemudian tekanan, ya, tekanan dari rezim, tekanan dari kaum kafir, tekanan dari sistem buatan manusia yang khususnya hadir saat ini terhadap keimanan, terhadap aktivitas dakwah tadi, ya, terhadap aktivitas dakwah tadi, maka tekanan-tekanan tersebut mesti kemudian justru tetap kita lawan dengan keistiqomahan kita. Semakin justru kemudian menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menguatkan keyakinan kita, ya, akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, ya. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dalam aktivitas hidup kita. Ya. Tentu aktivitas dakwah, ya, ketika kita sudah melaksanakannya, ketika kita sudah istiqomah di jalannya, di jalan dakwah tadi, maka kita serahkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung di dalam aktivitas hidup dakwah kita. Karena itulah kita bisa melihat Rasulullah, sahabat, ya, kita semua dalam aktivitas dakwah ini, ya, hendaknya untuk kemudian bersikap tetap fokus terhadap arah perjuangan kita, ya, tetap dengan konsistensi keistiqomahan di dalam rangka dakwah. Mari kita juga kemudian berupaya memelihara sikap konsistensi tadi sampai kemudian penghujung hidup kita. Mari kita juga senantiasa berupaya untuk pelihara sikap optimis ini, ya, meski kemudian sekali lagi rintangan, tantangan dakwah ini semakin bervariatif, ya, bentuknya variatif sekali, ya. Bentuknya macam-macam, ya, bentuknya kemudian beragam, ya. Kalau mungkin dulu Rasulullah dilempari dengan batu itu mungkin luar biasa, ya, kita di hari ini mungkin belum seberapa, ya, kita belum seujung kukunya barangkali aktivitas dakwah Rasulullah gitu, ya. Kita kadang-kadang baru dibully saja sudah ada yang kemudian terpental jalan dakwah, ada yang hanya kemudian diintimidasi dari pihak keluarga, kemudian itu sudah mundur ke belakang, ya. Sekali lagi itu merupakan tantangan dakwah dan rintangan yang tetap harus kemudian kita jaga keistiqomahan kita. Termasuk kita harus berupaya memelihara sikap optimis kita, ya, sikap kemudian husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pengemban dakwah,
Harus melihara sikap ini. Ya. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu begitu dekat, ya, begitu dekat. Kalau kemudian diibaratkan, ya, ketika malam semakin larut, ya, malam semakin pekat, ingatlah bahwa fajar itu akan segera terbit. Ketika boleh jadi tantangan, rintangan, hambatan, tekanan, apapun bentuknya, ketika itu semakin boleh dikatakan semakin keras, ya, ingatlah ada titik cahaya terang, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat tadi, ibarat kemudian malam semakin pekat, semakin larut, maka ingatlah fajar kemenangan. Fajar pertolongan Allah itu begitu dekat. Fajar pertolongan Allah itu sangat nyata. Mari kita ingat, di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Maka orang-orang yang kemudian menolong agama Allah, maka juga Allah akan tolong mereka. Ya. Ingatlah pula bahwa umat-umat atau aktivis dakwah, ya, yang kemudian pada khususnya pada kesempatan zaman kali ini yang zamannya begitu begitu keras, ya, boleh jadi ini sebagai bagian dari ujian, boleh jadi ini sebagai bagian dari bentuk ujian kepada aktivis dakwah. Kalau kemudian kita ingat pula di dalam nas Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 214, ya, kurang lebih artinya, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian seumpama yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Ya. Mereka ditimpa ragam kesulitan dan bahaya, serta berbagai guncangan hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sungguh pertolongan Allah itu amat sangatlah dekat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pula maka aktivis dakwah, pengemban dakwah ini selalu harus optimis. Harus ditanamkan di dalam hati kita, hati para pengemban dakwah, hati umat ini, bahwa Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, yang lain adalah salah, yang lain adalah tidak benar. Ini harus ditanamkan dalam diri kita. Kemudian juga harus ditanamkan pula ke dalam hati sanubari kita, bahwa Islam, bahwa umat Islam ini adalah umat terbaik. Umat Islam, khususnya umat yang mengemban dakwah, adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, atau kemudian amar ma'ruf nahi munkar, atau mengemban dakwah, itu adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Kemudian juga kita harus ingat bahwasanya harus ditanamkan dalam benak kita dan kaum muslimin secara umum, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala, menerapkan wahyu Allah, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah keniscayaan agar supaya kemudian umat manusia senantiasa taat patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai aktivitas hidup dan kehidupan mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus menanamkan di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan memenangkan agamanya atas agama-agama yang lain. Iya, akan memenangkan Islam atas
sistem yang lain. Ini adalah janji Allah. Janji Allah pastilah akan kemudian dipenuhi, pastilah akan kemudian ditepati. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, Islam pasti akan tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ya. Ini harus kemudian juga kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian juga harus ditanamkan dalam diri, hati, sanubari kita dan umat ini. Bahwa menegakkan Islam dan seluruh risalahnya ya, di dalam aktivitas kehidupan dan semua aspek kehidupan ini merupakan kewajiban kita semua. Ini merupakan kewajiban umat Islam, bukan hanya kewajiban 1-2 kelompok orang, bukan hanya kemudian kewajiban salah satu atau 2 atau 3 atau jamaah yang ada di tengah masyarakat kita. Harus pula kita tanamkan ke dalam hati kita bahwa setelah kemudian semua upaya terbaik sudah kita lakukan, maka berikutnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita sudah berupaya dengan sekuat tenaga kita dalam rangka melaksanakan aktivitas dakwah, maka kita pasrahkan. Kita serahkan aktivitas kita serahkan apa yang kita upayakan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat ya betapa kemudian Rasulullah pun juga melakukan aktivitas dakwah kepada pamannya sendiri, tetapi pamannya juga ada yang kemudian tidak mau berislam. Tetapi proses itu dilakukan, tetapi aktivitas dakwah itu dilakukan. Nah, termasuk pada diri kita. Ketika proses-proses dakwah, ketika proses mengajak kepada manusia, ketika mengajak kepada umat ini untuk kepada Islam, mengajak kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu kemudian kita lakukan proses yang kita laksanakan, maka perkara hasil, perkara kemudian ujungnya kita pasrahkan urusan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian objek dakwah kepada umat ya manusia yang kita ajak itu kemudian masuk ke dalam Islam atau kemudian mengikuti jejak langkah kita dalam aktivitas dakwah atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Keistiqomahan ya, teguh ya, jejak lurus dalam aktivitas dakwah ini ya senantiasa kemudian harus diupayakan dalam kondisi apapun, dalam kondisi suka, dalam kondisi duka, dalam kondisi mungkin sulit, lemah, susah, dalam kondisi termasuk mungkin dalam kondisi yang gembira, maka tetap kita harus wujudkan dan selalu kemudian diiringi dengan sikap optimis. Ingatlah bahwa Allah senantiasa akan menolong agama Allah. Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari aktivis dakwah, pengemban dakwah yang senantiasa istiqomah di dalam rangka melaksanakan aktivitas dakwah, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Baik, demikian pengantar yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya kembalikan kepada saudara moderator. Tafadhol. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran, Ustaz Saifuddin Zuhri, ya teman-teman sekalian, para pemirsa Suara Sakinah, kita sudah mendengarkan ya cukup jelas dari Ustaz Saifuddin Zuhri bahwasanya tetaplah istiqomah dan teguh di jalan dakwah karena tugas kita hanya berikhtiar, urusan hasil biarkan Allah yang menunjukkan di akhirnya nanti. Oke, berikutnya langsung kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan, Insya Allah. Ya, jadi dipersilahkan kepada para pemirsa Suara Sakinah untuk bertanya, boleh melalui lisan maupun melalui chat seperti itu. Sini ada pertanyaan Ustadz yang sudah masuk dari Abu Taki. Mohon izin untuk membacakan, Ustadz. Pertanyaannya adalah bagaimana cara efektif
mengatasi rasa futur dalam diri maupun keluarga yang menghambat amal dakwah. Insya Allah ini silakan Ustaz bisa dijawab langsung pertanyaan ini. Fadul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menghadapi rasa futur atau kemudian futur itu apa? Putus asa ya, putus asa di jalan dakwah. Ya. Baik, kalau kemudian kita merujuk di dalam apa yang tadi sudah kita bahas ya. Secara normatif tentu yang pertama adalah kita harus yakin ya. Harus yakin dengan apa yang kita perjuangkan, dengan apa yang kita harus sampaikan dalam dakwah itu sendiri. Ya ini dengan Islam, ada dinul Islam itu sendiri. Syariah Islam itu sendiri. Itu harus yakin dengan itu ya. Kemudian kalau kemudian rasa itu sebenarnya manusiawi sebenarnya. Jadi rasa itu mungkin bisa jadi manusiawi ya. Kadang-kala mungkin ini yang diajak kok susah gitu ya. Yang diajak kok susah, kok dari dulu kok gitu-gitu saja gitu ya. Ya, maka kalau kemudian kita melihat ya sejarah atau kisah sirah Nabi atau para sahabatnya ya, maka harus dengan keyakinan. Keyakinan bahwa yang kita emban ini adalah benar ya, syariat Islam ya. Kemudian yang kedua, ada fungsi kontrol di tengah-tengah kita para pengemban dakwah, yakni berjamaah ya. Berjamaah. Ingat, dakwah itu tidak bisa dengan sendiri ya. Dakwah itu ibarat mengubah tatanan kehidupan masyarakat ini tidak bisa dengan sendiri ya. Harus berjamaah ya. Dakwah itu tidak boleh tidak akan kemudian menghasilkan hasil yang signifikan atau bahkan bisa berhasil tanpa kemudian berjamaah. Coba bayangkan kita ingin merubah kondisi masyarakat, apalagi sekarang masyarakat yang serba kapitalis, serba liberalis, sekuleris gitu ya. Kalau kemudian sendiri mungkin bisa jadi kita akan futur tadi itu. Ya, bisa jadi kemudian kita akan patah arang, putus asa gitu. Ya. Seolah kayaknya kita setiap hari sudah nge-share sih ya, kajian-kajian begitu, tapi bagaimana kemudian mereka tetap saja, masyarakat ini tetap saja seperti itu. Maka ada namanya dakwah secara berjamaah, itu penting ya. Ketika kita berjamaah, bagaimana rasa dakwah itu? Setidaknya kita bisa berbagi rasa. Aktivitas dakwah ini juga dilakukan oleh siapapun yang menyatakan dirinya beriman ya, Islam di belahan bumi manapun ya. Aktivitas dakwah itu kita harus kemudian bayangkan ya, setidaknya membayangkan ya. Bayangkan dan kita yakini bahwa aktivitas ini juga dilakukan oleh umat-umat Islam yang lain agar supaya apa? Membesarkan diri kita. Ya. Ini dari aspek itu ya, dia. Jadi harus dilakukan secara berjamaah. Ya, kalau filosofinya sapu lidi itu kalau ingin membersihkan ya harus dengan jamaah, nggak bisa dengan satu orang, satu lidi saja. Nah, kalau satu ya bisa jadi tidak akan bisa dan mungkin akan patah itu, ya putus asa tadi itu ya. Ya, maka yang pertama tadi adalah keyakinan akan kemudian kebenaran yang kita bawa. Yang kedua adalah kita harus berjamaah. Dan di dalam jamaah itu ada kemudian saling mengingatkan, saling menasihati. Inilah pentingnya saudara kita. Pentingnya berdakwah secara jamaah itu di sini. Ya. Ketika ada saudara kita, teman kita yang kurang bersemangat, ada yang menyemangati. Ketika ada kawan kita yang seolah kok mau futur tadi, mau berhenti, aduh kok ini gak berkembang ya, akhirnya mau meredup, saya tak mundur saja misalnya begitu. Maka ada yang mengingatkan, itu pentingnya dakwah secara berjamaah. Maka harus ada jamaah. Iya, secara teknis bisa jadi kita buat ya kajian-kajian, ya kelompok-kelompok diskusi, itu juga bisa membangun semangat dakwah. Ya.
Kalau mungkin zamannya online sekarang bisa membentuk komunitas online, ya komunitas kajian online pun juga bisa. Atau bertemu langsung kalau memungkinkan pun juga bisa. Itu menjadi bagian dari semangat dakwah. Kita bayangkan ya bahwa aktivitas ini begitu mulia. Belum lagi kemudian harus kita yakini bahwa aktivitas dakwah itu adalah aktivitas yang mulia. Kalau kemudian kita bisa meyakinkan satu orang dan kita berhasil mengajak mereka, kata Nabi, ini lebih baik daripada unta merah, lebih baik dari apa yang disinari dunia. Coba kita bayangkan, ada seorang yang berhasil kita ajak dalam dakwah kita. Kita bayangkan saja ini. Ini juga akan memotivasi kita ya, agar supaya kemudian kita jadi futur tadi. Kalau kita berhasil mengajak satu orang dalam aktivitas dakwah itu sendiri, maka balasan kalau dinominalkan dengan dunia itu luar biasa, tidak ada bandingannya. Ya, tadi seperti lebih baik dari unta merah. Kalau unta merah kala itu ya, kalau sekarang ya lebih baik dari tunggangan terbaik hari ini. Tunggangan terbaik hari ini apa? Misalnya apa Ferrari apa gitu. Itu lebih baik dari itu. Kalau kemudian kita mau bayangkan secara materi. Bahkan kemudian dikatakan di dalam keterangan hadis ya bahwa aktivitas dakwah yang kita bisa bisa mengajak orang ke dalam Islam ini dengan kafah tadi, itu bisa lebih baik dari apa yang disinari matahari di siang hari. Coba bayangkan, lebih baik dari apa yang disinari matahari. Ya, matahari kan menyerai apapun di dunia ini sepanjang hari. Nah, ini juga bisa memberikan motivasi. Ya, ini di antara teknis cara. Belum lagi kemudian kita belajar sirah. Itu juga kemudian bisa memotivasi kita. Kita ini belum seberapa dibanding kemudian sahabat-sahabat terdahulu. Ada yang sampai kemudian diboikot orang tuanya sendiri. Coba bayangkan, diboikot oleh ibunya sendiri. Ya, tidak boleh masuk ke dalam agama Muhammad, diboikot. Sampai kemudian anaknya ini kemudian mengatakan, seandainya nyawa ini keluar berulang kali, ya saya tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad, agama Islam ini. Meski kemudian diboikot. Ini menjadi motivasi, ya. Menjadi motivasi agar supaya tidak futur tadi. Mengkaji sirah dakwah Nabi, mengkaji sirah sahabat di dalam aktivitas dakwahnya, ya, dan yang sebagainya. Itu juga diantara agar supaya kita termotivasi di dalam aktivitas dakwah ini. Dan bisa jadi banyak hal yang lainnya. Barangkali itu diantara yang bisa kita lakukan, ya. Sering-sering saling mengingatkan di antara para aktivis dakwah itu sendiri, di antara teman kita sendiri, saling mengingatkan, itu penting ya, agar supaya tadi mensupport dikala kemudian pengemban dakwah itu turun, ada yang mengingatkan. Dikala kemudian aktivis dakwah itu sedang tidak nyaman dengan merasa futur tadi itu misalnya, tidak sampai kemudian futur, tidak sampai kemudian berhenti, tidak sampai kemudian mundur ke belakang dan seterusnya. Ada mensupport. Itulah pentingnya saudara teman tadi itu di dalam aktivitas dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu yang dapat saya sampaikan. Jawabannya berarti adalah berjamaah seperti itu, Ustaz ya. Karena futur kadang faktor diri sendiri perlu motivasi dan semangat gitu. Jadi kalau misalnya di keluarganya juga ada yang futur, harus saling melengkapi gitu ya, Ustaz ya. Menyemangati gitu, Masya Allah. Sesama saudara teman aja menyemangati, apalagi keluarga gitu. Apalagi kalau keluarga dakwah. Wah, ini muhasabah buat saya sendiri juga ini, Ustaz. Syukran atas pertanyaannya, Abu Taki. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Para pemirsa Suara Sakinah, kami persilahkan kalau misalnya mau ada yang bertanya melalui lisan ataupun tulisan. Oke, insyaallah. Ini sepertinya sudah cukup jelas dan menarik ya materi pada agenda kita bedah
Buletin Kafah edisi ke-226 ini. Kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya lagi, mengingat waktu sudah pukul 17.30 sesuai dengan jadwal kita, maka kita masuk ke sesi terakhir, yaitu penutupan. Sebelum kita tutup agenda pada sore hari ini, boleh kepada Al-Ustadz Syaifuddin Zuhri selaku pemateri untuk memberikan closing statement. Fadhil Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa istiqomah, keteguhan, istiqomah di dalam dakwah ini khususnya, ini bukan hanya kemudian sekedar teori yang kemudian ada di dalam buku-buku, mari kita terapkan, mari kemudian kita hujamkan dalam diri kita. Kita laksanakan dalam diri kita. Betapa kemudian hari ini tantangan, rintangan, hambatan di dalam aktivitas dakwah itu begitu rupa banyaknya, begitu ragam jenisnya. Ini kemudian harus kemudian kita lawan, harus kemudian kita tanamkan secara sungguh-sungguh di dalam diri kita. Yang terakhir, jangan lupa kita juga pasrahkan diri kita. Kita berharap hanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan petunjuk kepada kita semua. Hanya kepada Allah yang kemudian menolong agama ini. Itu jangan lupa kemudian kita harus kita hujamkan dalam diri kita. Kita yakinkan dalam diri kita, dalam aktivitas apapun, ingatlah ada Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa menolong kita. Wa a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Syaifuddin Zuhri. Ya, teman-teman, bagaimana agenda kita pada sore hari ini? Pasti semua semakin bertambah keimanannya, semakin semangat, dan keteguhannya semakin terjaga dalam dakwah. Seperti itu karena bagi kita, seorang muslim, dakwah itu bukanlah pilihan, tapi adalah dakwah kewajiban bagi setiap muslim. Dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Sekian untuk menemani sore Anda ya di acara Bedah Buletin Kafah edisi 226. Kita insya Allah bertemu lagi di Bedah Buletin Kafah berikutnya. Mohon maaf apabila saya sebagai MC Transbara banyak melakukan kesalahan atau baik yang disengaja ataupun tidak, karena murni saya adalah manusia ciptaan daripada yang maha sempurna, sehingga saya masih banyak salahnya. Mohon dimaafkan, dan marilah kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahir, afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qarribna wa barikna lina'mal salihan. في يدي رسالة التغيير